Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum anatomi akar dan batang Khairul Andian 2502028, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD di Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang anatomi akar dan batang merupakan aspek penting dalam studi botani dan pertanian. Akar berfungsi sebagai alat penyerapan air dan nutrisi serta memberikan stabilitas pada tanaman. Sari dan Hidayat 2021. Sementara itu, batang berperan sebagai penopang dan menghubung antara akar dan daun, serta berfungsi dalam transportasi zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kamil dan Setiawan 2022. Pemahaman yang mendalam tentang anatomi akar dan batang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan memahami adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Dewi dan Rahmawati 2023. Tujuan praktikum: mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, vesikel, xilem, phloem. Menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang, monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan dan pertumbuhan sekunder. Alat dan bahan: untuk alat, mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, pinset, silet atau cutter, pipet tetes, botol semprot berisi aquades, tisu, pensil dan buku gambar. Untuk bahan: akar kelapa sawit, akar toge, batang jagung, batang jarak, aquades, larutan saprani 1%, larutan pasgrit, dan kertas label. Cara kerja: pengamatan anatomi akar, irisan melintang. 1. Potong akar sawit monokotil dan akar toge dikotil. Mudah dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tambahkan 1 tetes saprani, diamkan 2 menit. 3. Bilas dengan aquades, lalu tambahkan pasgrit untuk kontras warna. 4. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada gelombang. 5. Amati di mikroskop dengan pembesaran rendah lalu tinggi. 6. Identifikasi lapisan jaringan, epidermis, larutan terluar, korteks, sel parenkim besar, berfungsi sebagai penyimpanan, endodermis, lapisan pembatas korteks dan silinder pusat, vesikel, tempat muncul akar lateral, xilem dan phloem, jaringan pengangkut. 7. Bandingkan pola berkas pengangkut monokotil, xilem melingkar dengan phloem diantaranya dengan dan dikotil xilem berbentuk bintang dan phloem di sela-sela. 8. Buat gambar hasil pengamatan, memberi keterangan setiap bagian. Cara kerja pengamatan anatomi batang. 1. Potong batang monokotil, jagung dan dikotil kacang atau jarak, mudah dengan silet, but irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, ditesi aquades. 3. Tambahkan saprani, diamkan 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tambahkan pasgrit untuk kontras, tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai pembesaran kecil hingga besar. 6. Identifikasi jaringan pada batang monokotil, epidermis, korteks, jaringan sklerenkim, berkas pengangkut, xilem dan phloem tersebar acak. 7. Identifikasi jaringan pada batang dikotil, epidermis, korteks, endodermis, berkas pengangkut tersusun, melingkar, phloem di luar, xilem di dalam, dipisahkan kambium. Terdapat empelur di tengah. 8. Buat gambar hasil pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, beri keterangan nama jaringan. Hasil akar monokotil. Dalam percobaan ini, kami menganalisis anatomi akar tanaman sawit alias bunga untuk memahami struktur dan fungsinya. Pengobatan dilakukan terhadap akar primer dan akar lateral. Akar primer terlihat lebih besar dan memiliki lebih banyak jaringan vaskular. Akar lateral memiliki fungsi penyerapan yang lebih efisien. Selain itu, ditemukan bahwa akar sawit memiliki adaptasi khusus seperti sel-sel penyimpanan yang dapat menyimpan nutrisi dan air. Hasil akar dikotil. Pengamatan terhadap akar tubuh sama menunjukkan bahwa akar memiliki struktur halus dan bercabang. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selain itu, akar toge juga menunjukkan pertumbuhan cepat dengan panjang rata-rata mencapai 5-7 cm dalam waktu 5 hari setelah tambahan. Hasil batang monokotil. Batang jagung memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan transportasi zat. Struktur silindris memberikan kekuatan mekanik yang diperlukan untuk menopang daun dan transport zat. Jaringan vaskular yang berkembang dengan baik mewajibkan distribusi air dan nutrisi yang efisien seluruh bagian tanaman. Hasil ini menunjukkan bahwa batang jagung yang sehat dan kuat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan optimal dan hasil panen yang tinggi. Memahami anatomi batang ini dapat membantu dalam pengelolaan budidaya jagung yang lebih efektif. Hasil batang dikotil. Pengamatan terhadap batang jarak menunjukkan bahwa batangnya berbentuk silinder dengan diameter rata-rata 2-5 cm. Permukaan batang dilapisi epidermis yang pasang, menyediakan perlindungan dari fisik dan serangan hama. Dalam pengamatan melintang berkas vaskular, xilem dan phloem
Pembahasan anatomi akar dan batang memiliki peran krusial dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Akar berfungsi sebagai jangkar yang menahan tumbuhan di tanah serta berperan dalam penyerapan air dan nutrisi dari lingkungan sekitar. Sementara itu, batang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan ke jalur transportasi air, nutrisi serta hasil fotosintesis dari daun ke seluruh badan tumbuhan. Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat (stele). Sedangkan batang memiliki epidermis, korteks, dan berkas vaskular. Penelitian tentang anatomi tumbuhan menunjukkan bahwa perbedaan struktur anatomi pada akar dan batang mencerminkan fungsi spesifik masing-masing organ, serta memberikan informasi penting untuk memahami adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Buliani et al. 2022. Kesimpulan, dari hasil pengamatan anatomi akar dan batang pada tanaman dapat disimpulkan bahwa kedua organ ini memiliki struktur dan fungsi yang sangat spesifik dan saling melengkapi. Akar berfungsi sebagai sistem penyerapan yang efisien dengan lapisan epidermis yang halus untuk memaksimalkan penyerapan air dan nutrisi, serta jaringan vaskular yang memastikan distribusi zat-zat penting ke seluruh bagian tanaman. Sementara itu, batang memiliki struktur yang kokoh dan berfungsi sebagai penopang, memungkinkan tanaman untuk tumbuh tinggi dan menjangkau cahaya matahari. Jaringan vaskular pada batang juga berperan penting dalam transportasi air dan nutrisi dari akar dan ke daun. Hasil pengamatan ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang anatomi akar dan batang dapat membantu dalam pengelolaan budidaya tanaman yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.